Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Judulnya adalah penangkal kecemasan. Kenapa? Karena banyak orang sedang bergumul dengan yang namanya kecemasan. Banyak orang cemas terhadap apa yang terjadi dalam pernikahannya, apa yang terjadi dalam keluarganya. Sebagian lagi cemas kepikiran dengan pekerjaannya gimana. Kompetisi makin sengit, keadaan dunia penuh dengan ketidakpastian. Ya, sebagian lagi bergumul dengan urusan kesehatan. Saya nggak tahu kecemasan apa yang ada di dalam hati saudara. Tapi satu hal yang saya tahu melalui firman Tuhan hari ini, kelepasan akan terjadi. Amin. Melalui firman Tuhan hari ini, semua kecemasan dalam hati kita dilenyapkan dan iman kita dibangkitkan. Apakah Anda siap? Bagaimana caranya kita bisa mengalahkan kecemasan? Saya mulai dengan yang pertama. Sadari bahwa Bapa Surgawi pasti memelihara kita. Oke, kita baca dulu. Matius 6 ayat 25 sampai 26. Yang ngomong ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena itu aku berkata kepadamu. Apa kata Tuhan? Janganlah khawatir. Boleh nggak saudara memberikan nasihat yang sama pada diri sendiri? Coba saudara tepuk dada saudara seperti ini. Ngomong sama diri sendiri. Jangan khawatir. Ingatin ya. Kadang kita perlu mengingatkan diri sendiri. Jangan apa? Khawatir. Lanjutkan pembacaan itu. Janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Intinya Tuhan ngomong, jangan khawatir. Kenapa? Ayat 26. Ini gambaran yang Tuhan mau kasih tahu ke kita. Kenapa kok jangan khawatir? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur. Karena mereka nggak menabur, maka yang terjadi berikutnya apa? Tidak menuai. Terus kemudian apa? Tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Tuhan suruh, coba kamu lihat burung-burung di udara yang seperti itu. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Nah, kalimat terakhir Anda perhatikan. Ini yang Tuhan mau ngegolkan supaya kita bisa nangkep. Setelah dia ngomong tentang burung-burung di udara, dia ngomong begini. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saya mau ngomong sama saudara dan saya. Burung-burung di udara itu berharga di mata Bapak Surgawi. Tapi saudara dan saya, kita anak-anaknya, kita lebih berharga. Kalau burung di udara dia pelihara, keluarga saudara juga dipelihara Tuhan. Anak-anak saudara juga dipelihara oleh Tuhan. Amin. Karena itu jangan khawatir. Ibaratnya Tuhan ngomong kalau ada yang harus kelaparan dulu, ya burung di udara dulu. Ikan di laut dulu. Anda levelnya lebih dari itu. Yesus ngomong kamu jauh melebihi. Artinya ada priority. Artinya ada prioritas. Sadari Anda diprioritaskan oleh Bapak Surgawi. Sadari Bapak Surgawi mengasihi dan dia pasti memelihara. Oke, kita baca satu ayat lagi. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Siapa yang memelihara kita? Iya, Tuhan. Bapak Surgawi, kalau yang memelihara manusia, manusia terbatas. Kalau yang memelihara saudara orang tua pun terbatas. Kalau yang memelihara saudara adalah bos saudara atau perusahaan di mana Anda bekerja, semuanya terbatas. Tapi yang memelihara kita adalah Bapak Surgawi. Ia yang menciptakan surga dan bumi. Ia yang punya kuasa tidak terbatas. Di padang gurun, bangsa Israel butuh makan daging.
Dia kirimkan hujan burung puyuh. Dan kemudian mereka pesta daging di padang gurun. Waktu nggak ada air. Dia bisa suruh Musa perintahkan supaya air keluar dari bukit batu. Saat Tuhan Yesus melayani 5.000 orang laki-laki, nggak ada makanan. Dia tanya, ada berapa roti? 5 roti. Ada berapa ikan? Ada berapa roti? 5 roti. Ada berapa ikan? 2 ikan. Dan di situ diberkati 5 roti dan 2 ikan. Ternyata cukup ngasih makan 5.000 orang laki-laki. Bukan cuma cukup, bahkan sisa. Sisanya berapa? 12 bakul. Modal awalnya 5 roti, 2 ikan. Sisanya 12 bakul. Berarti berlimpah-limpah. Saya berdoa yang sedikit di tangan saudara hari ini diberkati, diberkati cukup untuk semua kebutuhan, bahkan sisa, bahkan berlebih. Seperti itu Bapa Surgawi memelihara kita, karena itu jangan khawatir. Kadang-kadang kita sebagai orang tua, kita juga kepikiran nyekolahin anak kita, nanti biayanya gimana. Itu sempat dialami oleh orang tuanya istri saya, Pastor Nita. Waktu itu Pastor Nita, waktu SMA, punya kerinduan untuk sekolah Alkitab di Amerika. Itu dorongan dalam hatinya. Ya, tapi saudara tahu kan, menyekolahkan anak di luar negeri biayanya besar. Dan pada waktu itu dalam kondisi mereka zaman itu sebenarnya gak memungkinkan. Jadi ketika Pastor Nita ngomong sama orang tuanya mau sekolah di Amerika, mau kuliah sekolah Alkitab di Amerika, orang tuanya nggak bisa ngomong apa-apa, cuma satu kata, berdoa. Kita sebagai manusia itu butuh kepastian. Maunya kalau bisa pasti, ya, tidak, tidak. Tapi kalau gantung gimana? Kalau ngambang gimana? Ada berapa banyak saudara yang saat ini kayak dalam kondisi serba nggak ada kepastian. Serba keputusannya ngambang dan gantung. Tapi hari ini kalau ada satu hal yang bisa Anda lakukan dalam keadaan yang tidak pasti, berdoa. Jangan khawatir, jangan cemas. Kenapa? Karena engkau punya Bapa Surgawi yang siap untuk memelihara saudara. Itu yang dilakukan Pastor Nita waktu itu, dia berdoa. Karena nggak ada cara lain, berdoa. Dan Bapa Surgawi, dia mendengar. Dia juga mau menjawab doa-doa kita. Akhirnya orang tuanya dilembutkan hatinya sehingga berani ambil langkah iman. Ya, nyekolahin. Dan Tuhan buka jalan. Saya sudah melihat dari sejak kepengurusan visa. Waktu itu saya ada di sana juga. Waktu antri di kedutaan. Ya, semua yang antri di depannya, semua ditolak, dimarah-marahin. Jadi keadaan sudah gak enak semua. Waduh, kita mikir juga nih gimana ini, suasana sudah gak enak semua karena semuanya ditolak, dimarah-marahin. Begitu tiba gilirannya Pastor Nita maju ke situ. Itu namanya favor saudaraku ya. Tanpa ditanya A, I, U, E, O, langsung oke, langsung jadi. Disediakan sama Tuhan. Bukan cuma itu saja, setelah dia pergi ke Amerika mulai sekolah, itu benar-benar orang tuanya ngalami yang namanya berkat yang tidak normal. Bisnis kan sudah dari tahun ke tahun seperti itu. Tapi di masa selama mereka harus memelihara, mereka harus menyediakan kebutuhan untuk Pastor Nita bisa sekolah Alkitab di sana. Itu benar-benar Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit. Tuhan curahkan berkat yang tidak normal. Sehingga kuliahnya bisa selesai. Saya berdoa hari ini. Berkat yang tidak normal tercurah dalam hidup saudara. Tercurah untuk pekerjaan dan untuk keuangan saudara. Amin. Itu sebabnya berdoa. Jangan khawatir. Karena Bapa Surgawi pasti memelihara. Boleh nggak saya ajak saudara ngomong pasti? Ya, bukan mungkin ya. Apa? Pasti. Sekarang sekali lagi ngomong dengan iman dalam hati. Pasti. Yang percaya katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua, gimana mengalahkan kecemasan? Sadari hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidupmu.
Kadang-kadang kita itu stres, kita cemas, akhirnya sampai depresi, kayak merasa nggak kuat. Karena seringkali kita merasa harus mikul semuanya sendiri. Semuanya harus ditanggung sendiri, semuanya kita hadapi sendiri. Akhirnya kita merasa nggak kuat lagi. Ya kita akhirnya stres, kita akhirnya bahkan depresi berat. Hari ini saya ingin ajak saudara untuk menyadari Anda tidak sendiri. Ada Tuhan yang menyertai saudara, ada Tuhan yang di samping saudara. Anak saya, Jin, yang ketiga ya, anak yang ketiga. Kadang-kadang kalau dia harus jalan di kegelapan, dia masih kayak agak takut. Terus dia datang sama saya, minta dianterin. Ketika minta dianterin, saya gandeng tangannya, terus kita jalan. Walaupun gelap, tadinya dia takut. Tapi karena dia tahu ada dedinya, ada papanya yang gandeng tangannya. Semua ketakutannya lenyap. Tadinya takut, sekarang berani. Seandainya saudara sadar, engkau gak pernah jalan sendiri. Yesus ada di samping saudara. Mulai hari ini semua ketakutanmu lenyap. Semua kecemasanmu lenyap. Karena ada Bapa Surgawi. Ada Tuhan yang menyertai saudara. Amin. Anda gak sendiri. Kalau Anda harus nanggung semuanya itu, Yesus juga nanggung bersama dengan saudara. Kalau Anda harus pikul semuanya itu, Dia akan berikan kekuatan. Oke, karena itu sadari kehadirannya dalam hidupmu. Kenapa kok di gereja saudara seringkali bisa merasakan tenang, tapi setelah Anda di rumah Anda jadi gelisah lagi? Sederhana, karena di gereja Anda diajak untuk menyembah Tuhan. Dan saat kita menyembah Tuhan, Alkitab ngomong, Allah hadir, Allah bertahta atas pujian dan penyembahan umatnya. Begitu Allah hadir, sekarang kita seger karena Allah hadir. Kita tahu gak sendiri, ngadepin masalah berani. Ngadepin persoalan berani. Karena Allah hadir. Kuncinya worship. Kunci menyadari hadirat Allah adalah penyembahan. Karena itu mulai hari ini jangan cuma pas di gereja. Di kamar saudara, sembahlah Tuhan. Amin. Pagi hari ketika Anda baru bangun tidur, sebelum yang lainnya, angkat dua tanganmu dan mulai menyembah Dia. How great is our God. Saudara sembah. Ketika engkau menyembah di kamarmu, bukan hanya di gereja, di kamarmu hadiratnya akan dimanifestasikan. Ketika engkau menghadapi beban berat, pergumulan yang sangat susah dalam hidupmu, jangan tanggung semuanya sendiri. Sembahlah Tuhan. Dia hadir. Begitu Dia hadir, firman Tuhan akan tergenapi dalam hidupmu. Kalau Allah di pihakku, siapa lawanku? Kalau Allah bersamaku, aku lakukan perbuatan yang besar dan ajaib. Bersama dengan Tuhan akan ada kemenangan. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi mulai sekarang penyembahan harus jadi gaya hidup. Suatu ketika kemarin ya, saya baru aja dengar Pastor Adeboye itu cerita apa yang dia lakukan kalau doa 5 jam, 6 jam. Dia ngomong begini, orang-orang tanya sama saya, doa 6 jam ngomong apa aja? Kan kalau ngomong semua permintaan doa sudah habis itu. Ya, 15 menit pertama, setengah jam pertama sudah habis. Dan dia ngomong sebenarnya yang saya lakukan 90% waktu doa saya, isinya cuma nyembah Tuhan. Isinya cuma menyenangkan hati Tuhan dengan penyembahan. Dan ketika kita menyembah, Allah hadir. Ketika kita menyembah, Tuhan hatinya disukakan. Urapannya turun atas kita. Ketika kita menyembah, ada kekuatan baru yang kita terima. Ketika kita menyembah, Allah yang bertindak. Dia yang berperang. Dan kalau Dia yang perang, jadinya menang. Terjadilah kemenangan, 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 kemenangan dalam hidup saudara. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Mulai hari ini menyembah Tuhan.
di rumah, di gereja, dimanapun Anda berada, dalam situasi paling berat dalam hidup saudara, jangan tanggung semuanya sendiri. Menyembahlah Tuhan. Dan alami, rasakan, saudara nggak sendiri. Ada Tuhan dalam hidup saudara. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan saat kita menghadapi kecemasan? Tingkatkan komunikasi dengan Tuhan. Maksudnya komunikasi dengan Tuhan gimana? Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi apapun kekhawatiran Anda termasuk dalam kategori apapun juga ini. Firman Tuhan ngomong jangan khawatir. Ya, daripada saudara mikirin masalah itu pusing-pusing sendiri, stres-stres sendiri, khawatir-khawatir sendiri, depresi-depresi sendiri. Sekarang firman Tuhan mau ngasih jalan keluar, solusi. Gantinya apa yang harus kita lakukan kalau nggak boleh khawatir terus ngapain? Kan masalahnya berat. Tetap harus kita hadapi. Jadi gimana? Apa yang harus kita lakukan? Perhatikan. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal. Semuanya itu yang kau hadapi. Tuhan ngomong nyatakan. Jangan khawatir-khawatir tapi nyatakan. Dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Oke, itu yang harus kita lakukan. Artinya gini, kekhawatiranmu daripada kamu khawatirin terus, stres, mikirin, berat, bingung. Tuhan ngomong, masalah yang sama, kepusingan yang sama, bawa dan ceritakan sama Tuhan. Nyatakan dalam doa, permohonan, ucapan syukur. Tolong dengarkan saya baik-baik saudaraku. Ubah kecemasanmu jadi doamu. Oke, itu cara melibatkan Tuhan. Kalau cemas kan kita mikir sendiri, nanggung sendiri, semuanya cemas. Sekarang libatkan Tuhan, bawa kecemasanmu sama Tuhan. Kecemasan berubah jadi doa. Rubah kekhawatiranmu menjadi permohonan. Boleh katakan amin, saudaraku. Rubah semua ketakutan saudara jadi ucapan syukur. Wow. Itu yang dilakukan Daud. Anda boleh baca itu di kitab Mazmur. Mazmur itu kalau Daud, Anda baca di situ, aku dikejar orang. Pembenci-pembenciku banyak sekali. Sebagian orang kalau dikejar oleh bahaya, dibenci, digosipkan, wah mikir sendiri, stres sendiri, gak kuat sendiri. Tidak dengan Daud. Dia menyatakan semuanya dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Jadi isi hatimu, pergumulan hatimu, gundah gulanamu, kecemasanmu, curahkan itu di hadapan Tuhan. Jadi doa, jadi permohonan, jadi ucapan syukur. Kenapa? Karena doa punya kuasa yang besar. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan apa? Besar kuasanya. Karena itu ketika Yesus takut akan disalib sampai muncul keringat darat, dia berdoa. Waktu dia berdoa awalnya masih berat, tapi dia berdoa terus. Dia berdoa terus. Di Taman Getsemani itu dia berdoa. Sampai di titik tertentu penjebolan rohani terjadi. Tiba-tiba ketakutan itu dilenyapkan. Dan dia bangkit dalam iman. Hari ini Anda bangkit dalam iman. Anda tidak lagi terpuruk dan terus tenggelam di dalam kecemasan. Hari ini penjebolan rohani terjadi. Kebangkitan dalam iman terjadi. Katakan amin. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Artinya doa lebih sakti dari obat antidepresi. Banyak orang lagi stres, cemas. Banyak minum obat penenang, obat tidur, obat antidepresi. Tapi Alkitab sudah ngajarin kita caranya gimana. Anda yang sudah ngerasa nggak kuat, ngerasa sudah mau gila, merasa sudah nggak ngerti lagi yang apa yang harus Anda lakukan. Firman Tuhan ngomong jangan khawatir, tapi nyatakanlah semuanya dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
maka engkau akan melihat kekuatan yang dari Tuhan tercurah di dalam hidup saudara. Yang keempat, pegang kuat kebenaran firman-Nya dalam hidup saudara. Karena kebenaran itu yang akan mensustain damai sejahtera, mengokohkan ketenangan di dalam hati kita. Kalau ngertinya kebenaran, kalau pegangnya kebenaran. Dan hanya ada satu kebenaran sejati. Kebenaran dalam firman Allah. Kalau hidupmu megangnya bukan firman, tapi megangnya berita. Berita itu gonta-ganti. Hari ini ngomong begini, besok bisa berubah. Hari ini ngomong harga emas turun. Emak-emak ayo serok. Begitu besok dipikirnya naik, lebih jeblok lagi. Wah, ternyata masih jebol juga. Kayak komentator sepak bola sekarang sudah berita-berita itu. Ya, saudara mau pegang situasi kondisi dunia, banyak hal yang tidak terduga yang terjadi. Jadi kalau saudara pegang sesuatu yang tidak pasti, pegang sesuatu yang berubah-ubah, makanya jangan heran hatimu naik turun kayak roller coaster. Gak heran yang kayak gitu stres lah, cemas lah, bingung lah. Karena itu saya mau ngomong sama saudara, dan di tengah semua ketidakpastian ini, satu hal yang harus Anda pegang adalah firman Allah. Firman Allah itu tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Firman Allah itu ya dan amin. Kita baca Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, saya berdoa di hati saudara ada kebenaran. Oke? Karena ditulis di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh apa? Damai sejahtera. Kalau ada kebenaran, ngerti kebenarannya kayak apa? Yang muncul apa? Damai sejahtera. Kebenarannya apa? Anda baca berita, wah inflasi, wah perang, wah ini nanti virus apa lagi, penyakit apa lagi. Kebenarannya bumi boleh gonjang ganjing, tapi Tuhan kita adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan seringkali di saat kita tidak setia, Dia tetap setia. Dia tetap menyertai kita. Karena itu masa depan kita aman di dalam Tuhan. Anda nangkep satu kebenaran itu saja, hatimu ada damai sejahtera. Kalau saudara nggak nangkep kebenaran yang sederhana itu, maka hati saudara nggak bisa damai. Anda kepikiran, nanti gimana ya? Nanti kalau gini gimana? Kalau gitu gimana? Kebenarannya, everything will be alright. Semuanya di bawah kendali Tuhan. Tuhan pegang kendali dalam hidup saudara. Tuhan tidak lepas kendali. You are not on your own. Anda nggak berjuang sendiri. God is with you. Kebenarannya, Dia adalah Immanuel. Dia Allah yang beserta dengan kita. Kalau Anda ngerti kebenaran, wah Dia bersama saya, wah Dia tidak meninggalkan saya. Itu kebenaran ada di hatimu, maka hatimu pasti damai. Pak, kalau sudah percaya kayak gitu, nanti jatuh gimana? Kalau tetap mengalami kegagalan, kebangkrutan gimana? Kebenarannya Alkitab ngomong, 7 kali orang benar jatuh. 7 kali pula ia bangkit kembali. Sebab Tuhan menopang hidupmu. Tuhan menopang hidupmu. Kebangkitan pasti terjadi. Kalau Anda sampai mengalami kejatuhan pun, that is not the end of everything. Itu bukan kiamat dan akhir dari segalanya. Engkau jatuh pun, sampai di titik terendah pun, seperti yang dialami Daud, seperti yang dialami Yusuf, tapi tangannya masih kuat kalau cuma mengangkat hidup saudara. Kebenarannya,
Tuhan pegang kendali atas hidupmu. Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupmu. Kalau engkau jalan bersama Tuhan, rencananya yang besar terjadi dalam hidup saudara. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Lanjutkan ayat tadi. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh apa? Damai sejahtera. Dan perhatikan nih, perhatikan. Semuanya perhatikan ini, kalimat terakhir. Dan akibat kebenaran ialah apa? Ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Boleh nggak tangan kanan saudara taruh di dada sambil ditepuk sedikit dan katakan dalam nama Yesus. Lebih kuat katakan dalam nama Yesus. Ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya dalam hatiku. Katakan amin, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Yang kelima, yang terakhir. Mengalahkan kecemasan. Kobarkan roh Allah dalam diri saudara. Maksudnya apa? Kita baca 2 Timotius 1 ayat 6 sampai 7. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah. Untuk apa? Ditulis di sana. Mengobarkan. Boleh nggak semuanya katakan mengobarkan? Ngomongnya mengobarkan sampai terasa kobaran di hati saudara. Kayak ada sesuatu yang coba semuanya katakan mengobarkan. Mengobarkan beda sama mendiamkan. Mengobarkan beda sama memadamkan. Kalau memadamkan itu turun. Kalau mengobarkan itu ada kayak kobaran api. Benar nggak? Ibaratnya seperti kayak teh. Terus sudah dikasih gula. Begitu teh dimasukin gula langsung manis nggak? Nggak. Perlu dikobarkan. Pakai apa? Sendok. Perlu diaduk. Ketika diaduk, di situ gulanya menyatu, blending itu. Sehingga efeknya mulai terasa. Tadinya hambar, tawar, sekarang jadi manis. Tanpa dikobarkan, walaupun ada gulanya, yang tawar tetap tawar. Butuh dikobarkan. Saya mau ngomong sama saudara, kalau Anda terima Roh Kudus, Anda terima karunia dari Tuhan, bukan berarti langsung kerasa efeknya. Makanya butuh belajar untuk apa? Mengobarkan. Nah, kita mau jangan padamkan roh. Kobarkan, biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala itu bukan pasif nunggu terus tiba-tiba menyala sendiri. No, kobarkan. Hari ini saya ingin ajak saudara belajar mengobarkan roh. Banyak orang Kristen gak ngerti cara mengobarkan roh. Ya, tapi kalau saudara ngerti bagaimana mengobarkan roh, nanti efeknya akan kerasa. Seperti tadi, teh dikasih gula, terus dikobarkan, diaduk, maka efeknya akan kerasa. Tawar jadi apa? Manis. Mari kita baca, selesaikan dulu ayat yang tadi. Mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang apa? Membangkitkan kekuatan. Kalau engkau tahu cara mengobarkan spirit itu, tiba-tiba kekuatan dari atas dibangkitkan dalam hati saudara. Efeknya akan kerasa. Tadinya pertama kali engkau mulai berdoa masih lemes. Kalau engkau tahu cara berdoa untuk mengobarkan, tiba-tiba yang lemes jadi kuat. Karena roh itu membangkitkan kekuatan. Bukan cuma kekuatan, apalagi kasih. Banyak orang kasihnya jadi tawar hambar. Tapi Anda tahu cara mengobarkan roh, kasih mula-mulamu dikobarkan kembali. Bukan cuma itu aja. Dan yang terakhir apa? Ketertiban. Anda yang punya Alkitab bahasa Inggris, ketertiban dalam
Alkitab saudara ditulis sebagai apa? Sound mind. Sound mind itu pikiran yang tajam, yang jernih. Kalau orang stres, cemas, takut, bisa mikir jernih enggak? Enggak, pikiran kita kalut, kacau semuanya, sudah enggak bisa mikir apa-apa. Tapi ketika saudara tahu mengobarkan roh, semua keburaman, semua kebingungan disingkirkan. Tuhan ngasih saudara pikiran yang terang, ngasih saudara pikiran yang tajam, pikiran yang jernih. Sehingga Anda bisa melihat ini jalan keluarnya. Ini keputusan yang harus saya ambil. Ini rema yang Tuhan kasih untuk saya kerjakan. Dan itu Anda akan alami ketika, apa tadi? Kita belajar untuk mengobarkan roh. Boleh lihat ke depan sini saudaraku. Pernah gak saudara tahu arang? Arang sudah ada apinya. Gimana cara mengobarkannya? Mesti dikipasin. Supaya kobarannya tambah hot, panas. Kipasnya harus gimana? Ngipasinya tambah kuat. Bisa gak kita berharap panas sendiri tanpa ngapa-ngapain? Enggak. Kalau enggak diapa-apakan, walaupun arangnya sudah ada apinya. Apinya lama-lama padam. Anda terima baptisan Roh Kudus. Sudah ada Roh Kudus dan karunia Allah di dalam diri saudara. Kalau engkau enggak tahu cara mengobarkan, enggak heran apimu padam. Talenta-talenta yang Tuhan sudah kasih, hikmat yang begitu luar biasa yang Tuhan sudah kasih, kayaknya enggak ada efeknya. Kalau api padam, arang yang apinya sudah padam, dipegang, kerasa panas enggak? Namanya sudah padam. Enggak ada efeknya. Karena itu belajarlah mengobarkan. Kalau engkau tahu mengobarkan, kita dekat saja, panasnya sudah kerasa, efeknya sudah kerasa kayak tadi. Mengobarkan karunia Allah, mengobarkan roh Allah yang ada dalam dirimu. Sehingga yang bangkit kekuatan, kasih, dan sound mind. Pikiran yang tajam, yang kuat. Jadi mulai hari ini, kobarkan rohmu. Amin. Cara ngobarkan rohnya gimana? Coba saya kepengen ngetes ya. Coba saudara ngomong amin. Coba sekali lagi saudara ngomong amin. Good. Sama-sama ngomong amin. Mungkin saudara gak harus teriak sampai serak suaranya, gak perlu. Tapi saudara harus ngerti cara ngomong amin. Yang itu amin yang mengobarkan. Ketika engkau ngomong amin, amin. Kerasa beda sama kalau ngomong aminnya, amin. 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 Oke, lain. Saya mulai rubah. Dulu saya karena saya sebenarnya tipe pemikir, jadi saya tidak merasa perlu ngapain sih amin-amin ini. Saya sudah yang penting tahu. No, ini bukan masalah tahu nggak tahu. Tahu nggak tahu terjadi di otak kita, pikiran kita. Tapi mengobarkan di spirit kita perlu dikobarkan melalui apa? Perkataan profetik kita. Melalui apa? Doa-doa kita. Ketika saudara bahasa roh, itu sudah mengobarkan roh. Ketika Anda memuji, menyembah, Anda sudah mengobarkan. Dan ketika Anda melakukan semuanya itu, lakukan dengan attitude untuk mengobarkan. Kalau doa, jangan doa yang membuat lemes dan ngantuk. Seperti murid-murid Yesus, diajak Yesus berdoa, terus ditinggal sebentar sama Yesus, gak lama balik dilihat sudah tidur. Ada cara doa yang menidurkan. Siapa di sini kalau doa ngantuk? Siapa kalau doa tidur? Ada yang salah tuh dalam cara doanya. Makanya Tuhan Yesus ngomong, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga barang 1 jam? Kenapa? Kalau doa, ayo kita semua berdoa. Kalau kita belum tahu cara berdoa, cuma Tuhan, ya Tuhan. Ya, lama-lama padam, lama-lama ngantuk, lemes. Selesai berdoa lemes. Gak ada membangkitkan kekuatan, berarti salah.
Kalau Anda mengobarkan, ngipasinya benar, pasti yang bangkit efeknya kekuatan. Bener nggak? Kayak tadi teh, kalau ngaduknya bisa, nggak cuma didiemin, pasti efeknya teh hambar jadi manis. Oh, mulai hari ini saya berdoa, ketika engkau berdoa, yang efek munculnya kekuatan dibangkitkan, api rohmu menyala-nyala. Ketika engkau berdoa, pikiranmu jadi terang. Ada hikmat Allah dalam hidup saudara. Jadi belajar berdoa. Anda yang sudah dibaptis Roh Kudus, ada bahasa roh. Bahasa roh itu mengobarkan roh. Tapi jangan bahasa roh yang lemes-lemes. Bahasa roh. Saudara mesti bahasa roh yang mengobarkan. Oh, rataka pasyarataka. Kadang-kadang waktu ibadah, kalau yang lainnya lagi lemes, saya nggak mau ikut lemes. Yang lainnya bahasa roh. No, saya rataka pasyarataka. Saya belajar di mana revival terjadi. Di Korea, di Bogota, di Nigeria. Di tempat-tempat revival terjadi. Itu benar-benar saya melihat, saya pelajari. Orang-orang doanya beda dibandingkan di tempat di mana nggak ada revival. Kalau tempat yang nggak ada revival, doanya semuanya tiang bendera. Diem, tegak lurus. Nothing happen. Tapi di tempat-tempat di mana revival terjadi, Anda lihat, Anda pelajari. Karena saya sudah terus mengamati. Mereka kalau doa itu selalu konsisten gini. Gak tahu kenapa. Oh, rataka pasyarata. Itu tubuhnya bisa ikut. Jadi kayak ada kobaran dari hati. Itu sampai dimanifestasikan keluar. Oh, rataka pasyarata. Oh, rataka pasyarata. Yang lemah jadi kuat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oh, ratakapas. Pintu-pintu yang tertutup dalam hidupku saat ini juga aku berdoa terbuka. Oh, ratakapas. Ketika Anda doa dengan cara seperti itu, api yang tadinya sudah sempat suam, nanti apinya jadi besar. Apinya jadi panas. Kalau Anda tahu cara doa yang benar, spiritmu tetap hot. Tetap panas, gak bisa dingin, gak bisa suam-suam kuku, tapi menyala dalam Tuhan. Dan di situ akan membangkitkan kekuatan, kasih, dan sound mind, pikiran yang tajam. Tepuk tangannya, boleh yang paling meriah. Siapa mau mengobarkan roh itu? Mari bangkit berdiri. Pertolonganku dari belajar ya, kita belajar merubah setting kita. Belajar jangan penyembahan yang memadamkan. Pertolonganku datang darinya. Seolah-olah kayak hopeless banget, gak ada pertolongan apa-apa. Kalau saudara nyanyi pertolonganku datang dari Tuhan, nyanyikan lagu itu seperti orang yang sedang melihat malaikat surgawi diutus sama Tuhan, membawa jawaban doanya, membawa kesembuhannya, membawa pertolongannya dalam hidupmu. Jadi penyembahan itu naikkan, kobarkan itu. Kobarkan itu. Anda siap? Siap? Angkat dua tangan saudara, angkat dua tangan. Pertolonganku datang dari aku hanya padamu. Katakan, ku tak akan goyah, ku tak akan gentar. Cepat sendiri, pertolonganku.
kobarkan saudara, kobarkan. Dan rasakan kekuatan yang baru dibangkitkan. Imanmu dibangkitkan. Semangatmu dinyalakan. Yes, yes, yes. Mari bersama. Pertolonganku datang darimu. Pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar. Sebab kau gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Sekarang angkat dua tanganmu yang bisa bahasa roh, berdoa dalam bahasa roh. Yang belum, saudara doa dalam bahasa Indonesia. Mari kobarkan api roh saudara. Kobarkan karunia Allah dalam diri saudara. Kobarkan kekuatan yang baru. Aku terima saat ini. Aku terima. Semua kecemasan sirna, kekhawatiran lenyap, belenggu stres, depresi dipatahkan, dipatahkan. Saat ini penjebolan rohani terjadi, terobosan rohani terjadi. Bangkit saudara, bangkit dalam iman, bangkit. Imanmu bangkit, api rohmu menyala. Ora la pasya, ra la pasya, ra la pasya. Ora la pasya, ra la pasya, ra la pasya. Ra la pasya. Ora la pasya. Ra la pasya, ora la pasya. Ra ta kapasya. Ra ta kapasya. Pertolonganku datang darimu. Lihat, pertolongan itu datang. Ya. Oh Jesus. Katakan dengan iman, ku tak akan goyah. Ku tak akan gentar. Sekali lagi, cemat saja. Pertolongan. Rasakan itu. Rasakan itu. Efeknya mulai dirasa. Kekuatan itu dibangkitkan dalam roh saudara. Imanmu bangkit. Imanmu bangkit. Kasihmu bangkit. Mari semuanya. Semuanya. Semuanya katakan. Pertolonganku datang darimu. Pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar. Sebab kau gunung batu, kota benteng keselamatanku. Sebab kau gunung batu, kota benteng keselamatanku. Sebab kau gunung batu, kota benteng keselamatanku. Haleluya. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan amin.
Mari tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Saya ajak saudara, ayo jadi berkat bagi banyak orang. Jadi saksi Kristus, beritakan kabar baik. Minggu depan, ajak teman-teman, ajak keluarga saudara datang ke tempat ini. Alami kuasa Tuhan. Dan melalui hidupmu, teman-temanmu satu persatu dipertobatkan. Keluargamu diselamatkan. Sampai kerajaan Allah diperluas. Nama Tuhan dipermuliakan. Yang mau jadi saksi Kristus, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Mari angkat dua tangan dan aminkan berkat Tuhan ini. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati keluarga saudara oleh Tuhan. Diberkati studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Diberkati kesehatan dan masa depanmu oleh Tuhan. Dan diberkati pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita katakan,